menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Selamat malam, info terbaru 2 jam lalu Hasto baru saja ditahan, resmi ditahan oleh KPK dan memakai baju oranye ya. Selesai ya, oke. Selamat Hasto, kamu lebaran di penjara seperti itu ya. Kamu salah satu kader PDI Perjuangan yang banyak omong ya, banyak bacot. Dan kamu sering sekali menghina seorang Pak Jokowi. Kamu sering sekali membuat narasi-narasi buruk. Pantas kamu di penjara. Dan bahasa Jawanya saya kembalikan lagi, Gusti Allah mboten sari ya. Orang baik seperti Pak Jokowi akan dilindungi Tuhan. Dan satu persatu orang membenci Bapak Jokowi akan kena imbasnya. Bye bye. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, waktu mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? KPK. Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau gak ada yang berani, sudah itu ditangkap, saya datang. Mana ya, nih? Gak saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditahan KPK. Ya, mau senang atau sedih ini guys. Ya teman-teman, KPK akhirnya resmi nih menahan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan obstruction of justice alias perintangan penyidikan. Dia itu ditahan selama 20 hari ke depan. Kasus ini bermula dari dugaan suap ke ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI, termasuk Harun Masiku yang sampai sekarang masih buron. Dan gak cuma soal suap, tapi Hasto juga diduga menghalangi penyidikan teman-teman. Dia disebut membocorkan operasi tangkap tangan OTT dan bahkan menyuruh Harun Masiku buat ngumpetin handphone biar nggak ketahuan KPK. Nah, buat teman-teman yang nggak ngikutin informasinya nih, jadi Hasto ini sempat loh ngelawan lewat pra-peradilan, tapi permohonannya itu ditolak. Sekarang dia ajukan 2 pra-peradilan lagi buat coba lepas dari status tersangkanya. Kasus ini jelas bukan main-main teman-teman, apalagi melibatkan partai besar. Apakah ini akan jadi titik balik dalam pemberantasan korupsi atau justru makin banyak drama politik? Coba deh kita tunggu kabar selanjutnya ya. Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Ini parah nih. Ganjar adalah sendu sekali ya kelihatannya Ganjar. Sebagai serangan terhadap partai kami. Kayak gimana ya? Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Ini parah nih. Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Ganjar. Pak Hasto udah menyiapkan video-video di mana itu akan membuka tabir para koruptor di negeri ini. Ini luar biasa nih, mantep ya. Ini. Kemudian Bu Koni juga ngomong ada dokumen-dokumen yang dititipkan ke dia dan disimpan di Rusia, dinotariatkan, dan itu akan menjadi bom waktu. Gile, ini keren gitu loh, dan masyarakat sangat menunggu karena siapapun itu, ya siapapun dia, ketika dia melanggar tindak pidana koruptor itu adalah musuh kita bersama. Tolong dibuka, Bu Koni, tolong dibuka Pak Hasto, gitu ya. Tapi hati-hati, gini loh, ini tanggapan saya ya, Rusen 98 tanggapan saya. Yang kemarin berkuasa itu presidennya siapa? Ya, selama 10 tahun. Tentu yang namanya kartu, ya kartu truf, itu yang pegang siapa? Ya, dan politik yang dilakukan oleh presiden ke-7 kita sebelumnya adalah
karena dia memang banyak kepungan dari mana-mana ya, dari oligarki dan dari partai-partai ya, sebagai perpanjangan oligarki. Satu-satunya cara saat itu Pak Jokowi adalah menggunakan kartu-kartu truf untuk mematikan lawan-lawannya dia. Artinya apa? Di kantongnya Pak Jokowi itu banyak kasus, tinggal dipencet meledak. Hati-hati, karena EKTP nyambungnya kemana? PDIP termasuk nggak? Hati-hati, BTS katanya dengar-dengar nyambungnya kemana? Ada ke suaminya Puan Maharani, infonya begitu. Hati-hati, kasus judul yang sekarang Budi Ari, ada ponakannya Bu Megawati. Banyak hal. Erlangga, aliran dananya kemana? Ya, kalau itu dibuka, memang akan merubah peta korupsi, penanganan korupsi di Indonesia. Itu sangat benar. Buka aja. Tetapi jangan coba-coba itu buat menyerang Pak Jokowi dan keluarga. Jangan coba-coba. Karena yang selama ini bermain dengan cara-cara itu, ya permainan kartu truf adalah ya orang yang bersih, yang tidak melakukan itu. Sehingga dia nggak punya cacat. Sementara orang-orang partai, elit-elit partai bermain semua dan itu mudah dibuka. Benar nggak? Jadi kita tunggu aja. Ini sesuatu yang seru dan kita sebagai masyarakat anti korupsi, ya. Sekali lagi, tolong Pak Prabowo rilis itu melalui legislatif, ya. Jadikan itu prolegnas prioritas rancangan undang-undang perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang, supaya koruptor ke depan dimiskinkan. Benar. Hasto ditahan. Megawati larang kepala daerah dari PDIP ikut retreat. Netizen yang terhormat, kepala daerah itu di bawah kendali siapa? Pak Presiden ataukah ketum partai? Iya. Akhirnya pakai rompi oranye juga ini Pak Hasto, ternyata tidak sekebal itu ya sama hukum ya. Mana cengar-cengir lagi pas ditangkep. Ini dari Indonesia gelap jadi Indonesia purnama ini. Padahal tadi awalnya gue pengen berguru kalau ternyata dia tidak ditahan ya. Ternyata ditahan juga, ternyata hakim kita ini masih melek. Yang lucunya tuh tadi sore sampai ada demo-demo di KPK dari orang-orang PDI lah. Maksud gue kenapa tiba-tiba bawa Prabowo? Apa urusannya? Ini tandanya berarti nanti akan ada sekjen baru. PDIP kehilangan salah satu tokoh. Ya memang salah sendiri sih dia juga. Udah obstruction of justice lah. Kong kali kong kolusi lah, banyak kan tukang bohong ini si Hasto. Ini salah satu big win lah buat Indonesia. Mantap. Aduh, Hasto ditangkap ya. Nangis nggak tuh ya hadap sana. Dia dongak ya. Oh KPK. Oh KPK. Ternyata aku ditangkap juga ya. Aduh. Udah cukup. Kita lihat ekspresi Hasto ya. Nangis nggak nangis? Udah cukup. Cukup ya? Cukup ya. Oh, masih bisa senyum ya. Ya, luaran aja senyum, tapi dalam hati nangis. Gitu ya kan? Ini parah nih. Hah? Oh. Itu bener nggak sih? Itu kayak Pak Hasto, bener nggak sih? Aduh. Kan mata saya kurang lihat gitu ya. Ini parah nih. Tapi bener kayak Pak Hasto itu. Gak mungkin lah. Gak mungkin. Memang bener Hasto itu. Berani KPK nangkap Pak Hasto ya kan. Tapi ini parah nih. tapi benar itu. Kayak Pak Hasto bener. Ini mah foto. Kalau foto kan bisa diedit ya nggak sih? Coba ada videonya nggak sih? Ada videonya nggak sih? A few moments later. Oh. Hasto mengatakan bahwa ia bukan seorang pejabat negara. Iya, ternyata benar Pak Hasto. Ya Allah Pak Hasto. Tuduhkan kepadanya. Saya ikut bahagia. Saya ikut bersedih ya Pak Hasto. Bahagia. Kasus perintangan penyidikan atas Harun Masiku. Nah, kalau begini keren nih KPK nih. Harus ngejempol nih kalau kayak gini. Jangan pimplan ya enggak? Ini baru mantap. Jangan pandang bulu sih.
sikat kalau emang ada bukti gitu, sikat. Sikat. Ayo saya tunggu nih. Mana kemarin katanya mau buka-bukaan. Si Koni mana Koni? Oh iya ya. Coba berani nggak buka-bukaan? Ayo sekarang waktunya, momennya buka-bukaan sekarang. Ayo. Ayo buka-bukaan. Katanya ada video-video pejabat lagi disimpan di Rusia sana. Nah sekarang waktunya, momennya dibuka biar rakyat tahu, ya kan? Ayo buka-bukaan sekarang. Nggak ada lagi yang harus ditutup-tutupin. Sekarang waktunya buka-bukaan. Ayo, karena Pak Hasto udah ditahan nih. Ayo Koni mana Koni? Ditunggu video-videonya, oke? Iya ya. Ayo Koni. Oman Hasto digiring ke mobil tahanan KPK. Oh iya. Wow. Kayaknya masih ada lagi orang orasi-orasi itu yang mendukung Hasto ya. Terdengar juga itu ya kan. Aduh ribut PDIP, Hasto ditangkap. Kalian dengar nggak? Mereka teriak-teriak apa? Nggak dengar. Aduh, benar-benar. Biadab KPK dia bilangnya. Udahlah. Berapa tahun ya kira-kira ya? Kita tunggu aja nanti ya. Berapa tahun? Ya sabar nih. Lihat apa sidangnya Hasto ya. Aduh. Ngantuk melihat Pak Hasto nih. Cepatlah Hasto. Masuklah Hasto. Habis. Aduh, Hasto kasihan deh. Sabar ya Pak Hasto. Padahal udah dikawal sama massa yang banyak banget ya, naik mobil suara rakyat, mobil yang sama atau kebetulan sama dengan yang dipakai sama mahasiswa yang demo Indonesia gelap ya. Kebetulan aja kali ya Pak ya, mobilnya sama, ini mobil suara kesuruhan rakyat. Dia itu. Kayaknya emang bener-bener Indonesia ini gelap buat Pak Hasto sekarang. Pakai ternyata benar ya. Dinginnya dinding penjara. Duh, Ibu kemana Pak Hasto? Ibu kemana? Tenang Pak, besok ditengokin pakai mobil suara rakyat ya. Ya, ternyata maksud mahasiswa yang buat hashtag Indonesia gelap itu ya ternyata Hasto yang ditangkap ya. Dan tak lama lagi Hasto ya bungkam ataupun ya membusuk mungkin di balik jeruji besi. Gelap jadinya ya kan. Nah itu maksudnya hashtag Indonesia gelap itu ya kan, karena Hasto mau ditangkap yang mereka cepat-cepat buat hashtag Indonesia gelap. Dan ketahuan juga ya kan, mobil yang dipakai demo Indonesia gelap ternyata dipakai juga ya ketika Hasto ditangkap KPK ya, massa juga memakai mobil yang sama. Udah jelas ya kan siapa dalang daripada demo-demo ini. Oke lah guys, mungkin itu saja lah untuk video kali ini. Tapi ya nggak sabar gitu ya kan melihat Hasto dapat hukuman berapa tahun ya kan kira-kira ya kan. Hukum seberat-beratnya Pak. Oke guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.